Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 10 Januari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Filipi pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, di dalam kehidupan kami yang terus memberkati kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Biarlah setiap apa yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan kami akan Tuhan boleh mendorong dan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami, serta Tuhan juga menuntun kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal yang pertama. Untuk bahan perenungan difokuskan di ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suci artinya bersih dan bebas dari dosa. Orang yang percaya kepada Yesus akan disucikan, yakni dibebaskan dari kuasa dosa. Kesucian tersebut adalah buah dari pengorbanan dan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa penyucian orang percaya bukan sekedar perubahan status, yaitu dari orang berdosa menjadi orang suci. Lebih dari itu semua, dalam panggilan tersebut tersemat tanggung jawab yang harus dilakukan orang-orang yang telah disucikan oleh Yesus Kristus. Kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup di dunia ini agar diperkenan oleh Tuhan sampai kedatangannya kali yang kedua. Secara spesifik, kewajiban menjaga kesucian itu terlihat dari kualitas kasih yang berdasarkan relasi dan pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering orang menganggap bahwa kasih itu adalah membiarkan semua orang menuruti kemauannya. Ada salah pengertian yang terjadi
bahwa mengasihi berarti tidak berani menegur kesalahan. Kasih bukan cuma perasaan, melainkan juga sebuah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kasih dengan pengertian yang benar membuat orang dapat memilih antara kebaikan atau sebaliknya. Dalam memilih yang baik, tentu saja kita harus mengacu pada kebenaran Allah. Artinya kita membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan Allah. Agar tidak salah memilih, kita perlu menjaga relasi yang erat dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan akan meningkatkan kepekaan kita dalam mengenali suaranya, sehingga pilihan kita pun sesuai dengan kehendaknya. Dunia ini menawarkan banyak pilihan, sehingga setiap hari kita harus berhadapan dengan pilihan. Pilihan yang ada pun begitu menggiurkan dan dapat mencoreng kesucian kita. Raja Salomo pernah mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah dalam membuat pilihan. Mari kita selaraskan pilihan kita pada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dengan pilihan yang benar dan kasih yang melimpah, mari kita menjalani kehidupan di dalam kesucian di hadapannya. Kita terus menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih dan kesucian yang dari Tuhan sebagai anugerah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang percaya. Dan percayalah, ketika kita menjaga kesucian di dalam menjalani kehidupan yang tentunya karena kuat kuasa Tuhan yang memampukan untuk kita menjalaninya, maka hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera dalam menjalani apa yang diperintahkan Tuhan pun. Kita melaksanakannya bukan sekedar terpaksa atau tuntutan hukum agama, tetapi kita melakukannya oleh karena kita mau mengasihi Dia dan menjaga kesucian hidup dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sudah menyucikan kita. Orang berdosa yang disucikan oleh darah Yesus Kristus, bahkan kita dilayakkan untuk dapat diselamatkan. Dan Tuhan memberikan anugerah itu supaya kita senantiasa hidup untuknya. Hidup untuknya dengan melakukan firman-Nya, dengan terus berjuang menjaga kesucian di dalam kehidupan, maka kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Tuhan yang akan memperkenan anak-anaknya yang dengan sungguh-sungguh berserah kepadanya, menjaga kehidupan yang suci dalam melakukan segenap firman-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai umat yang demikian, dan tentunya kalau Tuhan menyertai, Dia yang akan memberkati setiap anak-anaknya yang setia dengan berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjaga kesucian, baik di dalam pikiran maupun juga tingkah laku yang kami lakukan. Mencerminkan ada Kristus dalam diri kami, sehingga yang kami lakukan adalah seperti yang Kristus lakukan. Dan kami percaya kami tidak mampu sendiri, hanya pertolongan Tuhan yang membuat kami mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.